Kita semua yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Sedang Bedage, yang terhormat Bapak Sekretaris lancar kita enggak ya, kita coba kita mengimbangi, tapi enggak kita bisa melebihi, ikut-ikut aja di belakang. Mudah-mudahan saja nanti bisa lancar ke depannya. Banyak nelayan di waktu pagi membawa jala pagi ke Jemal. Selamat datang Bapak Bupati dalam rangka acara halal bil halal. Berlayar kapal belayar dari Belawan, hendak berangkat ke tanah suci. Halal bil halal kami adakan sesama kita dengan Bapak Bupati. Kemudian karena tadi kami juga baru melaksanakan pelantikan BPD, ada sedikit pantun untuk seluruh BPD yang baru saja dilantik. Kiranya Mbak Firi supaya lebih semangat lagi. Di kala panas sampai ke sore, angkat jemuran di waktu senja. Selamat bertugas saudara-saudara BPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas, Bapak rekan-rekan kami dari kecamatan. Guru kami pasti ada kesalahan dan kelupaan, mohon kiranya untuk diingatkan, ditegur kami. Sumber Kadang, Pak Kantor, Pak Camat, Kabupaten Sedang Bedage, dan yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sedang Bedage atau Ibu Mapini, yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Kabupaten Sedang Bedage di sini dari disoroti nggak kita, bukannya dikasih. Tak pernah dari FKB yang siap untuk menginformasikan, mensosialisasikan BPJS dan PHBS di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan kami pada hari ini adalah sosialisasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau disingkat dengan BPJS Kesehatan dan gerakan pemberdayaan masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat. Dirangkai dengan adanya penyerahan kartu jam Kesda 2013 secara simbolis. Dasar kegiatan adalah pertama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, Undang-Undang Nomor 36 tentang Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang kelima, Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2012 tentang pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan. Keenam, Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2013 tentang jaminan kesehatan. Ketujuh, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Menper/11 tentang pedoman pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat, visi dan misi Kabupaten Sedang Bedage. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Hal ini dapat diartikan bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap penduduk dan juga merupakan investasi yang perlu diperjuangkan oleh berbagai pihak, bukan hanya jajaran kesehatan semata. Dilindungi dari berbagai macam penyakit dan masalah kesehatan lainnya. Selain itu pula, upaya pembangunan kesehatan. Nah, saya mau tanya lagi nih Pak. Kalau jamban Bapak dekat sumur, terus apakah air Ibu dan Bapak bersih? Ibu nanya pula, jelas-jelas ke jamban. Ya Bapak ini kotor Bu. Ya ampun, Bu, kita itu harus mempunyai air yang bersih. Nah,
bisa menampung air hujan. Paham? Paham Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nenek ini lagi sering nyuntel pakai sirih kan, Nek? Pasti. Mana? Ada cadangannya. Itu dia. Ya. Nek. Pasti tangan nenek ini nggak pernah dicuci kan? Ya iyalah, nak blok-blok ini merah nih kotor. Nek, sebelum makan kita harus mencuci tangan pakai sabun. Betul kan Pak Ustadz? Betul. Itu fungsinya ada. Itu fungsinya agar tidak mencari bakteri dan menjadi penyakit. Paham? Paham Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi Bu, brojol. Tunggu Bu, mau nanya Bu, aku kan kenapa dulu ya Bu? Iya Bu. Mau keluar Bu, sikit lagi Bu, sikit lagi. Bapak, sudah becek apa belum Pak? Belum Pak Ustadz. Ibu, kalau Ibu mau anak Ibu sehat, Ibu harus memberikan ASI eksklusif. Betul kan Pak eksklusif? Iya, Ustadz betul. Karena ASI langsung diberikan kepada anak. Dibuang Pak Ani. Itu bisa membuat anak kita sehat, kuat, dan pintar. Iya, paham Pak Ustadz. Diberikan kepada anak dari 0 sampai 6 bulan. Paham Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah, Ibu juga harus menimbang bayi Ibu setiap bulan di posyandu dari usia 1 bulan sampai dengan 5 tahun. Oh begitu toh. Iya. Ibu, masalahnya gini toh. Kita kan orang susah Bu. Iya. Gimana kalau anaknya sehat Bu? Nah, kalau Ibu mau anak Ibu sehat, Ibu harus sering makan sayur-sayuran, buah-buahan. Jangan Iya. makan aja susah. Yang ada itu buah sawit. Ya ampun Nek. Makan buah-buahan itu tidak harus yang mahal. Kan ada buah pisang, buah rambutan, terus apa lagi Pak? Buah mangga dan buah-buah yang lain. Yang ada di lingkungan rumah kita. Jadi Bu, suamiku kan dia ada kerjaannya. Iya. Gimana Bu? Biar anakku lahir dengan selamat Bu. Ibu gak tahu sih. 4 tahun yang lalu Bu, anakku yang pertama Bu keguguran Bu. Ya ampun. Yang kedua Bu, kena polio. Ya Allah. Yang ketiga Bu, gara-gara bapaknya kerja kena musuh lapar. Astagfirullahaladzim. Masa iya yang keempat, yang terakhir udah kayak gitu juga Bu. Bu, kan ada jam persal. Jaminan persalinan. Nah, dananya dari pusat. Begitu Bu. Kalau gitu Bu, aku mau dong Bu. Ada satu lagi nih Bu, yang namanya BPJS. BPJS. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Nah, itu adalah badan hukum yang menjamin program kesehatan dan ketenaga kerjaan.
akhirat nek. Tobat dari sekarang nek. Iya, jangan jadi dulu lagi. Gila. Loh, kok nenek? Itu punya Pak Ustaz nek. Nah, makanya untuk seluruh warga Indonesia khususnya sedang berdagang, selama-lamanya pada tahun 2019 harus sudah memiliki jaminan kesehatan. Nah, Untuk itu, mari kita sukseskan PHB dan BPJS. Perilaku hidup bersih dan sehat, itulah PHBS. BPJS memang oke, membantu masyarakat tidak mampu. PHBS perilaku hidup bersih dan sehat, itulah PHBS. BPJS memang oke, membantu masyarakat tidak mampu. Pada hari ini kita akan laksanakan penyerahan secara simbolis kartu jam Kesda oleh Bupati Serdang Bedagai. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin berbahagia, apa yang terjadi dalam dan semua ini berkat jasa dari Bupati Serdang Bedagai Bapak Insinyur Haji Sukirman, dan sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah buat beliau. Untuk itu selanjutnya untuk menyerahkan kartu jam Kesda, kami mohon berkenan Bupati Serdang Bedagai Bapak Insinyur Haji Sukirman didampingi oleh Bapak Dr. Oli Jauhari, Bapak Sekda, dan tentunya Kadis Kesehatan Serdang Bedagai. Ibu juga kami mohon turut serta. Mana yang mau dikasih? Mana? Bapak Intan. Mulai dari sini? Oh iya. Bapak Kimi. Ini jam Kesda. Mana Pak? Kami mohon juga Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu. Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan turut mendampingi. Dengan baik. Bapak siapa? Oke. Bapak di mana tinggal? Ya, salah satu dari Kartu sehat ini nah. program atau komitmen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yaitu Jam Kesda, jaminan kesehatan daerah yang diberikan hari ini, kartu Jam Kesda oleh Bupati Serdang Bedagai. Kita harapkan hal yang penting, jaminan kesehatan daerah ini bukan berarti mendoakan kita sering sakit atau keluar masuk rumah sakit, tidak. Tapi ini jaminan kesehatan daerah diberikan. Namun perilaku hidup bersih dan sehat itu lebih penting. Harapannya mudah-mudahan kartu Jam Kesda ini tidak dipakai, karena Bapak Ibu dalam keadaan sehat-sehat selalu, dengan selalu menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, seperti apa yang telah tertuang dalam pesan yang dipersembahkan oleh cermin teater tadi. Sertifikat juga diberikan kepada masyarakat yang telah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, yang diterima oleh 3 orang. Dilanjutkan dengan foto bersama Pak Bupati, kami mohon. Indrapura, belok kiri ke Indragiri. Sudah dapat kartu Jam Kesda, bisa foto pula dengan Bupati.
yang boleh mengambil posisi menyesuaikan. Dan sekali lagi hadirin yang berbahagia, beri tepuk tangan yang meriah buat Bupati Serdang Bedagai, Bapak Insinyur Haji Sukirman, Pak Sekda tentunya selalu mendampingi, dan juga selaku Kepala Divisi Regional 1 PT Askes Bapak Oni Jauhari, beri tepuk tangan yang meriah juga hadirin yang berbahagia. Dan selanjutnya kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bupati Serdang Bedagai. Salam sejahtera bagi kita semua. Kepala Dinas Penyuluhan, Kepala Dinas Tenaga Kerjaan Utara Bapak Oni Jauhari MM, dan juga Kepala PT Askes Kabupaten Serdang Bedagai yang juga turut hadir, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Serdang Bedagai, para camat se-Kabupaten Serdang Bedagai yang hadir atau yang mewakili dari Sekcam, serta Muspika khususnya Pegajahan yang langsung Muspikanya ada Pak Kapolsek Perbaungan, mungkin juga ada yang dari wakil dan Ramil, Dinas Kesehatan, masyarakat hadir dari Majelis Ulama Indonesia maupun FKUB Kabupaten Serdang Bedagai pada hari ini, juga tokoh-tokoh organisasi masyarakatan muda, partai politik yang maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, saudara para kepala desa, sekretaris desa yang hadir, beserta ibu-ibu ketua penggerak PKK desa, dan para hadirin sekalian yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada kepala urusan agama juga ada ya, KUA, ada ketiga NTR. Ini yang penting karena orang-orang KUA ini adalah orang-orang yang menghalalkan hal-hal yang haram. Pada hari ini bisa bersama-sama menghadiri, tak pernah mimpi jadi pejabat, karena ikhlas kerja sajalah jadi bupati. Jadi apa tadi sampaikan protokol, ya karena kerja ikhlas itulah sebetulnya yang mendorong. Ya, maka saya katakan bagaimana jalan kemelangsa jadi bupati, saya bilang yang penting rajin-rajinlah berpuasa. Itu Pak Direktur Askes, Pak Sukirman itu 8 tahun berpuasa. Jadi kalau kita mau berpuasa, baik puasa sunat, akhirnya sampai juga badan keseberang. Jadi kalau saya ditanya orang puasa apa itu Pak? Puasa 8 tahun. Sekarang berat badan saya sudah kurang, sudah turun. Sekarang sudah jadi bupati, apa bisa? Karena Pak Sukirman sudah jadi bupati paling tidak sampai 2015, maka saya ingin menggunakan PHBS ini, pola hidup bersih dan sehat, supaya dimasyarakatkan juga perjuangan hari-hari bersama Sukirman. Untuk apa? Untuk membuat Serdang Bedagai ini bangkit, untuk membuat Serdang Bedagai ini meraih prestasi yang lebih baik, dan membuat Serdang Bedagai ini tetap membantu yang lemah. Inilah PHBS versi Sukirman. Karena versi kesehatan itu sudah lama ada, pola hidup bersih dan sehat. Memang tadi yang dikatakan Pak Oni betul. Kalau kita lewat untuk membedakan rumah orang Jawa dengan orang yang tidak Jawa, biasanya halamannya Pak. Kalau orang Jawa itu halamannya bersih sekeliling rumah itu, sampai jalan raya pun disapu, sampai jalan besar disapu. Kalau pagi sore serak itu udah begitu. Bukan hanya di Malang, ya, di Melati, Perbaungan, di Bingkat, di Pegajahan ini begitu. Nah bedanya sama orang Batak, kalau orang Batak sawahnya Pak yang bersih. Nah, jadi digabungkan sekarang orang Batak dan orang Jawa, ya, sawahnya bersih seperti orang Jawa, rumahnya bersih, sawahnya bersih seperti orang
Batak rumahnya bersih, pekarangannya seperti orang Jawa. Jadi dua-dua digabungkan nih ya, supaya payas rohamu, payas bagasmu, payas ingananmu itu bisa menjadi juga kita pakai di dalam rangka PHBS ini. Saya kemarin dengan ibu dan beberapa staf kita pergi ke Tapanuli Tengah untuk menghadiri ulang tahun kabupaten itu yang ke-68. Saya terkesan melihat Tapanuli Tengah dengan kita ini ada persamaannya, yaitu sama-sama agak jorok. Kenapa? Saya pergi ke pantai, padahal hari itu ada hari ulang tahun, tapi sepanjang pantai itu Pak Kapolsek penuh dengan sampah, plastik, botol, bekas minuman dan segala macam. Pergi ke kota di paret-paret penuh dengan sampah. Itu sama dengan kita di sini. Jadi kelihatannya produksi sampah dengan produksi orang yang membersihkan sampah kelihatannya masih lebih banyak produksi sampah. Jadi ini pola hidup bersih ini memang menurut saya sangat relevan dan terus menerus harus kita berjuang untuk membangkitkan semangat melalui teater seperti yang dibawakan oleh adik-adik tadi, teater cermin itu memang menyampaikannya ini harus dengan cara-cara yang menyentuh dan dengan bahasa-bahasa rakyat. Kalau tidak nanti orang tetap lupa dan menganggap itu kan urusannya orang-orang yang jadi pegawai saja. Seolah-olah kartu-kartu tadi itu hanya urusan orang-orang jadi pegawai. Kalau nggak salah kartu di Seram Bedagini sudah dikeluarkan sampai sekarang sudah 100 Jamkesmas dan Jamkesda sudah 100.000 lebih Pak ya. 180.000 kalau nggak salah. Hari itu dulu 126. Jumlah orang miskin di Seram Bedagini yang ukurannya terima beras raskin itu 46.000 sebetulnya dulu. Kalau kartu bantuan langsung sementara masyarakat itu hanya 31.000. Berarti kartu Jamkesmas itu sudah dikeluarkan 180.000, jauh melebihi jumlah orang yang dapat beras raskin. Tetapi setiap hari, hampir setiap minggu, saya selalu mendapat SMS orang susah mau berobat susah karena tidak mempunyai kartu Jamkesmas maupun Jamkesda maupun Jampersal, sehingga beliau itu harus dikeluarkan surat miskin atau surat keterangan yang hanya boleh ditandatangani oleh bupati. Nah inilah saudara-saudara sekalian persoalan kita. Ini harus dicari ini oleh dinas terkait, Pak Sekda, di mana sebetulnya selisihnya. Orang susahnya cuma 45.000, kartu sudah 180.000, kok nggak cukup? Karena apa? Yang tidak susah ini bisa ikut menjadi peserta askes, istilahnya tadi askes yang membayar polisi. Karena kemarin ada yang mengatakan puskesmas ini tidak sampai 150 macam Pak yang harus diperiksa. Dibilang orang itu puskesmas cuma 3 macam kok penyakit yang bisa diobati. Apa itu? Pusing, kesleo, mas masuk angin. Cuma 3 ini katanya begitu. Padahal tadi sudah dituntut puskesmas ke depan 150 item yang dicontreng. Rasaku kalau sudah sampai begitu udah mengimbangi rumah sakit di Penang itu puskesmas kita. Makanya anamnesinya, diagnosinya tadi itu harus lengkap. Ini menjadi bagian gerakan daripada pemberdayaan para medis kita di tingkat puskesmas, pustu maupun puskesdes. Tetapi saya mau katakan, tolong kepada petugas UPT, UPK, statistik, kepala desa, lurah, membagikan kartu ini betul-betullah tepat sasaran. Jangan karena saudara dikasih kartu, orang yang betul-betul susah tidak mendapat kartu. Itu namanya KKN yang dihujat sama Allah dan dihujat sama setan. Masa ada pekerjaan setan pun benci? Mana petugasmu
Sudah aku pergi ke puskesmas, tidak ada obat anjing. Bagaimana kalau aku kena anjing gila? Loh, apa aku ke bupati anjing? Ada lagi, saya sudah lama berniat bercerai dengan suami saya. Kenapa kepala kantor saya tidak menaikkan surat cerai? Padahal semua saudara-saudara sudah mengumpulkan kami, sudah tidak bisa lagi bersatu dalam rumah tangga. Tolong Bapak Bupati, apa urusan kawin cerai? Nah, ini Pak, rupanya jadi kepala daerah itu tidurnya kurang saya Pak Ustaz. Makanya ini saya sudah mikir kapan aku mau menjala, mau mancing, mau ngurusi saluran irigasi, mak kapan nih? Urusannya anjing gila, kawin cerai, segala tambah lagi nanti nih BPJS ya kan? Nanti ada yang ngasih Pak, nggak betul itu Pak yang Bapak bilangkan itu di Pegajan itu Pak. Aku diusir, bola sana, bola sini seperti bola pingpong aku Pak. Ada nanti. Tapi jangan kecil hati kepada para kepala desa, sekdes, kaur, camat, sekcam, kaur di kantor camat. Di Perbaungan saya naik kereta, pergi ke rumah orang susah, rumahnya bocor, lantainya tanah, dindingnya tepas. Saya masuk, rumahnya di pinggir sungai. Mana Bapak? Pergi. Bapak mau kerja apa? Mocok-mocok. Mocok apa? Mocok masang terata. Kau dapat beras raskin? Mana Mama? Itu nyuci. Bu, Ibu dapat beras raskin? Enggak. Ibu dapat jam kesdat? Enggak. Nggak pernah lah Pak, dapat apa-apa nggak pernah kok Pak. Ini orang miskin, rumahnya nggak ada kamar-kamarnya, blong gitu aja, 3 kali 4 meter. Saya telepon lurah sama camat Perbaungan. Ini macam mana ceritanya? Begini Pak, orang ini nggak tahu dari mana pindahnya. Satu. Yang kedua, orang ini menempati tanah liar, tanah rel kereta api yang dekat pinggir sungai. Oh, jadi bukan tanahnya nyewa, enggak. 2. Orang ini ada KTP-nya? Enggak. Jadi kalau gitu orang ini enggak jelas. Karena tidak jelas, tidak punya KTP, tidak punya kartu keluarga, tidak ada identitas, maka yang namanya segala macam program-program jam kesmas, jam kesda, jam persal, dan jam-jam yang lain itu nggak dapat. Kadang-kadang wartawan langsung nulis orang miskin tetap dipersulit. Nggak bisa memang kalau urusan identitas keluarga itu tidak ada, tidak akan ada semua rantai yang lain. KTP elektronik sudah dibikin program waktu itu 2 tahun. Nah sekarang sudah habis program yang KTP rutin itu reguler, tetap tiap hari ada orang urus KTP. Saya mau bilang sama masyarakat kita, jangan main-main dengan identitas. Dapat bencana alam, terbang rumahnya, atapnya pergi entah kemana, ada pembagian seng, kepala desa akan membagi kepada warganya yang pertama punya identitas. Karena kalau tidak nanti diperiksa sama BPK yang mengasih, di mana itu dikasih Pak berarti sama sengnya. Ada Pak, ini Pak daftarnya. Mana orangnya? KTP-nya nggak ada. Ah, kalau gitu Bapak makannya itu sengnya itu kan. Jadi oleh sebab itu yang akan dikasih oleh petugas yang memang pertama mempunyai identitas. Oleh sebab itu identitas ini awal dari segala-galanya untuk ikut di dalam semua program pemerintah. Jadi kepada petugas-petugas kader-kader kesehatan, tolong kepada masyarakatnya, ya, ini nomor 1 diperiksa identitasnya. Entah yang terorisnya dia, dari Dolok Masyur nggak ketangkap, dia pinggir-pinggir sungai dengan surat nggak tahu dari mana-mana, ya nggak bisa. Jadi itu sebabnya kependudukan, catatan sipil, urusan pemerintah ini urusan mulai dari yang lahir sampai yang mati itu dicatat. Makanya ada akte kematian, cuman akte kematian ini banyak yang nggak ngurus. Dalam hatinya Allah, wong mati aku diurus-urus salah apa sih? Masuk aneh karcis masuk surga dan neraka. Akte kelahiran diurus karena diperlukan nanti anaknya mau sekolah. Akte kematian paling jarang ya, camat ya. Jarang yang ngurus akte kematian kan? Hah? Nah itu surat mati kan ada, surat mati kan ada. Dari polisi matinya kenapa gitu kan? Makanya di visum
dan segala macam kan ada surat mati ada Pak Kapolres ya. Matinya kena apa? Betul udah mati apa belum? Makanya kalau orang dihukum mati itu ada dokter dibawa ke situ untuk menetapkan bahwa dia sudah mati. Ada suratnya itu. Nah, jadi itulah yang harus pemerintah mulai dari kelahiran sampai kematian. Jadi gara-gara tidak ada surat yang tadi itu, maka yang namanya Jamkesmas, Jamkesda, Jampersal dan sekarang BPJS ini tidak bisa dimiliki. Wartawan harus menyulis itu, rakyat harus KTP. Jadi bantulah pemerintah untuk mensosialisasikan masalah kependudukan itu, gitu. Karena itu pangkal cerita, gitu. Hulunya di situ. Ini yang pertama saya sampaikan. Kemudian pada hari ini, karena mohon maaf lahir dan batin, baik secara pribadi maupun secara kepemerintahan. Kemudian yang ketiga, pada hari ini juga, mumpung pada hari sosialisasi, saya ingin mengucapkan terima kasih khususnya kepada para petugas kesehatan, kepala-kepala puskesmas 17 kecamatan, ya, kepala puskesmas Pantai Cermin, di paling kiri sana Ibu Dr. Gigi Tati, ya, beserta staf-stafnya hadir semua sini. Puskesmas Perbaungan, Puskesmas Pegajahan, mana Puskesmas Pegajahan dokternya? Puskesmas Sarbajali, Puskesmas Bintang Bayu, Puskesmas Kotari, Selinda, Dolok Masihul, Puskesmas Sipis-Pis, Puskesmas Tebing Tinggi. Jangan ada tunjuk tangan 2 kali ya, saya absen. Tebing Tinggi, Puskesmas Tebing Sabandar, Puskesmas Bandar Kalipah, Teluk Mengkudu, Rampah, Puskesmas mana lagi yang belum saya sebut? Bambang ada, nah itu ada. Oh ibu yang cantik itu, dokter gigi juga kalau nggak salah. Habis Puskesmas Teluk Mengkudu hadir. Saya mengucapkan terima kasih. Ada yang belum saya sebut puskesmasnya? Oh, Dolok Rawan dan Tanjung Beringin. Ada dokter yang cantik-cantik. Puskesmas Melati mana? Ada Puskesmas Melati. Itu masuk kecamatan Perbaungan kan? Baik. Nanti Cermin sudah semua. Saya ingin mengucap terima kasih kepada kalian yang siang dan malam sering kadang-kadang dihujat oleh masyarakat. Belum tentu dipuji. Saya yang memuji kerja kalian sekarang. Terima kasih ya. Saya sangat menghargai saudara. Siang dan malam saudara telah bekerja mengabdikan diri kepada masyarakat. Tidak perlu mengharapkan pujian, tetapi bekerja saja dengan tupoksi. Termasuk di situ ada bidan desa, bidan PTT, para medis, penyuluh KB, PPKBD, dan kader-kader di luar kewajiban yang saudara mesti kerjakan. Saudara yakin bahwa ilmu yang saudara berikan kepada orang dan melalui pengetahuan yang saudara sampaikan itu mudah-mudahan dijawab Allah dan akan menolong saudara dan kita semua pada saatnya nanti sudah mati di yaumil akhir. Itu adalah orang yang menepati janji terhadap waktu, terhadap mutu, dan terhadap harga. Kalau orang nggak profesional, ditanya janji jam 10, datanya jam 11. Dibilang mutunya bisa untuk pening, dimakan tambah pening. Dibilang harganya itu murah, ternyata mahal. Itu tidak profesional. Kalau profesional, janji terhadap waktu, mutu, dan harga itu harus ditepati. Jadi kepada saudara-saudara orang yang telah mengabdikan diri, telah bersumpah berjanji ya untuk melakukan tugas mulia sebagai kewajiban yang utama daripada pemerintah itu kesehatan, yang kedua pendidikan, kesehatan yang kedua. Perlu saudara ketahui bahwa pada rakyat semua bahwa kesehatan itu adalah segala-galanya. Tanpa kesehatan segala-galanya tidak ada. Bahasa Inggrisnya dulu dikatakan health is not everything, without health everything is nothing. Itu dulu. Kalau sekarang health is everything, without health everything is nothing. Artinya apapun kita, apapun jabatannya, pangkatnya,
segala macam, apapun kayanya, kalau sudah tidak sehat, segala-galanya tidak ada. Makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, kemana-mana nggak sedap. Itu jadi resiko itu kesehatan adalah segala-galanya. Karena kesehatan segala-galanya jangan anggap remeh sama sebatang ilalang. Karena sebatang ilalang yang muncul mata bisa menyebabkan infeksi, dibawa ke Penang 36 juta hanya lalang selembar. Jangan anggap remeh dengan seekor lembing yang hitam yang bau itu kalau malam musim yang banyak di Lampung. Jangan main-main dengan itu. Punya di sini tadi ada saya lihat Pak Kaswadi. Coba berdiri Pak Kaswadi. Saudara Kaswadi ini pernah istrinya tidak mematikan lampu. Ya. Coba berdiri Pak Kaswadi biar tahu orang, nanti pikirnya saya cerita omong kosong. Dia ini tidak mematikan lampu waktu tidur. Ada seekor lembing yang hitam itu, kemudian hinggap ke matanya, dikucek-kucek. Rupanya ada racunnya panas sekali di mata. Akhirnya tidak bisa lagi dibuka dan matanya harus pergi ke puskesmas, tidak sanggup. Nah ini tadi puskesmas pusing, sering masuk angin, mata tidak sanggup, akhirnya pergi ke rumah sakit di Medan, di rumah sakit besar di Deli Serdang. Total jenderal 5 juta habis gara-gara seekor lembing. Nah ini semua saya suruh berdiri kalau dia calon anggota dewan tahun 2014, tapi bukan dewan lembing ya. Kalau kita mau mengamalkan perjuangan hidup bersama Sukirman, jadi perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan pakai sabun itu enggak sulit. Makanya saya kadang-kadang sering dimarah sama ibu. Saya sudah siap salaman rame-rame tadi, nanti cuci tangan. Nampak orang yang disalami, dibilang ibu itu nggak sopan, orang yang baru salaman lihat kotor dicuci kayak jijik gitu ya. Dokter ngajarin begitu. Karena orang yang saya salami tadi bekas megang ikan, megang lembu, megang macam-macam kan nggak tahu ada kumannya. Terus saya nanti megang makanan, saya makan kan gitu dokter ya. Makanya dokter mengajarkan cepat cuci tangan kalau sudah salaman sama orang. Nah tapi saya bersembunyi-sembunyi cuci tangannya. Sebetulnya harusnya Pak, ini harusnya terbuka aja kan. Bukan saya jijik salaman sama kalian. Dokter menyuruh habis salaman harus cuci tangan. Cuma saya nggak pakai sabun, nggak bawa sabun, gitu. Pakai aqua. Jadi kita nggak sadar bapak-bapak. Daripada kita gara-gara nggak salaman, isi segar, ternyata kita nanti ada kawan kita tadi barusan megang besi. Dia kebetulan tukang bubur, megang besi ngelas, nggak sempat cuci tangan datang kemari. Terus ada kalanya salaman kalau kita, terus kita legan di sini, terus saya makan obus-obus kan masuk. Nggak ada sih dia obus. Nah ini barangkali soal cuci tangan pakai sabun itu termasuk dalam 10 pesan PHBS. Jadi ini barangkali kepada tenaga medis, kepada tenaga guru-guru, pada penyuluh yang hadir di sini. Ada sini penyuluh yang hadir. Selain penyuluh kami, penyuluh pertanian, penyuluh kesehatan, penyuluh peternakan, ada. Kalau ada di sini, kalau tidak ada saya kirim salam. Saya ucapkan terima kasih. Kemudian kepada Bilal Maid, penggali kubur kalau ada di sini. Ketua Wirid Yasin, Serikat Tolong Menolong. Semua yang telah membantu untuk kemaslahatan umat pada kesempatan bulan Syawal ini. Saya ucapkan terima kasih karena dengan cara saudara-saudara itulah kabupaten ini kita jaga tetap utuh dan masyarakatnya tetap merasa mendapat pengayuman dari pemerintah dan dari para pamong yang ada di desa-desa. Oleh sebab itu sekali lagi dengan sosialisasi kartu jaminan kesehatan daerah ini kita pakailah kesempatan ini untuk mensosialisasi karena syukur alhamdulillah melalui dinas kesehatan kita yang seharusnya bulan Januari 2014 kita sekarang bulan 9 tanggal 4 sudah lebih maju 10, 11, sudah 3 bulan daripada jadwal. Itu namanya bukan targetnya tepat sasaran, kita sudah melebihi target. Kalau targetnya pas itu bulan 1, tapi kita sudah lakukan sebelum sampai itu berarti kita sudah melebihi target. Terima kasih kepada Dinas Kesehatan dan seluruh yang mendukung daripada jajaran Dinas Kesehatan sampai ke kader-kader pola hidup bersih PHBS tadi. Mudah-mudahan
para wartawan nanti akan menulis dengan mengatakan Serdang Bedagai proaktif melaksanakan BPJS, mensosialisasikan BPJS dan memasyarakatkan PHBS. Kalau yang saya bilang tadi perjuangan hidup bersama Sukirman, tak usahlah ditulis itu, cukup kan disebutkan saja oleh masyarakat karena namanya perjuangan kan. Saya kira pada kesempatan ini juga saya ingin menyampaikan kenapa Pak Sukirman mengajak Serdang Bedagai bangkit, kenapa meraih prestasi dan membantu yang lemah, karena bangkit itu artinya sama pemerintah dengan rakyat, sama ulama dengan umaroh. Saya sering melihat kalau gotong royong, terutama di kota-kota, yang keluar nanti pakai puskesmas, yang pakai seragam, guru, polisi, tentara, ormas, yang punya rumah nongkrong aja di rumahnya di warung kopi. Betul Bu, sering gitu. Seolah-olah kita yang membersihkan, dia yang ngotori. Lebih parah lagi kita sudah gotong royong, anaknya bawa plastik, bawa apa di buka pintu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kita juga barangkali yang lalai mengajak mereka atau merayu atau mempersuasi kepada masyarakat. Makanya saya katakan kalau gotong royong sama, yang keluar bukan kita saja. Saya sudah tes ini hari kecamatan yang ke-16. Pemerintah memberikan energi ke desa-desa, memberikan anggaran itu lebih besar jauh dibandingkan daripada pendapatan asli dari desa. Alokasi dana desa yang masuk ke satu kecamatan 1 miliar, pajak PBB dari desa itu cuma 400 juta. Berarti kan lebih banyak yang datang dari atas. Itu pun nagihnya payah. Ini tanggal 31 September harus sudah lunas. Makanya melalui penyuluh kesehatan, sambil menyuluh kesehatan tanya, udah bayar PBB Bu? Pak, nggak apa-apa membantu dinas pendapatan supaya target kecamatan-kecamatan itu tercapai tanggal 31. Tapi juga ada memang pula kesalahan. Kemarin saya bulan 3 sudah membayar PBB, pergi ke kantor pos, pergi ke Bank Sumut, ditolak. Belum Pak, belum waktunya sekarang. Nah ini tolong dijadikan bahan para asisten, ya, para kepala dinas yang ngurus ini. Nanti nih Pak, bulan Agustus saja, mau saya mau bayar aja kok payah. Akhirnya satpol saya balik Pak, belum bisa bayar sekarang Pak. Si vaksin telepon kalian lagi. Sekarang belum saya bayar, baru tadi mau saya suruh bayar. Bayar lagi lah itu, mungkin udah buka sekarang tuh. Kalau orang mau sifatnya membayar di masyarakat dipermudah. Jadi ini bangkit yang saya maksud itu rakyat dan masyarakat seperti kita membakar kue bolu, apinya di atas, apinya di bawah, sama-sama apinya itu berkobar. Jangan api yang di atas besar, api di bawah mati, nanti di atasnya gosong, di bawahnya mentah. Kalau bolunya apinya di bawah keras, di atasnya nggak ada api, di bawah gosong, di atas mentah. Inilah kue bolunya. Kue bolunya itu pembangunan kita ini. Jadi saya maksud pemerintah dengan alokasi dana desa, dengan PNPM dan lain-lain, masyarakat dengan PAD dan lain-lain. Kalau ini berimbang, maka itu yang saya sebut dengan Serdang Bedagai bangkit. Bukan berarti yang dulu kita tidak bangkit, sudah banyak prestasi kita. Tapi kemarin ini saya cek dinas pendidikan kita, berapa yang lulus masuk perguruan tinggi negeri tahun 2013? 191. Apakah itu tinggi? Tinggi Pak, dibandingkan tahun lalu 158. Apakah ini sudah hebat di Sumatera Utara? Saya tanya, Labuan Batu berapa? 420. Sidempuan, kota kecil berapa? 546 yang lulus masuk perguruan tinggi tanpa testing. Tobasa, 2 sekolah saja udah kalah kita. Desa Sopo Suru sama Desa Del. Itu satu sekolah 100 lebih. 2 sekolah sudah kalah kita. Kalau gitu kita harus meningkatkan prestasi. Kalau kita nengoknya cuma di dalam rumah kita, tahun lalu dapat 158, tahun ini 191, memang sudah hebat. Tapi kalau kita lihat tetangga, kita perlu meningkatkan prestasi. Jadi kita harus prestasi tahun 2014. Guru-guru kita, kepala sekolah KCD kita harus bergerak supaya 191 ini bisa mengimbangi Rantau Prapat 420, bisa mengimbangi Batu Bara
yang lebih kecil dari kita bisa menurut kota tebing. Untuk pertama tentara, polisi, yang kedua penerima biaya kesehatan tadi, BPI tadi ya. BPJS belum lagi. Ya, penerima bantuan iuran, itulah Jamkes maupun Jamkes dan Jampersal. Kemudian para orang-orang megang askes daripada Jamsostek untuk tenaga kerja. Nanti yang masyarakat umum juga akan bisa mendaftarkan itu yang di luar yang saya sebutkan tadi itu, di luar tentara, polisi, di luar pegang Jamkes dan Jampersal, di luar yang pegang Jamsostek. Ya. Orang biasa sampai tahun 2019. Gitu. Tapi kalau yang kaya ngapain nunggu jam-jam itu? Ya ikut saja dengan program askes yang disebut tadi